benda spesi injeksi. Nah, nanti kita akan sedikit sharing tentang daerah throttle body. Bisa dilihat untuk injektornya nyaris tertutup dengan kotoran. Ini karetnya sampai rusak, sampai duwer. Kotorannya koyong ini bro. Ini untuk joknya. Oke, kita lihat tuh kotorannya, bisa dilihat enggak? Bisa Anda lihat untuk kotorannya sampai kayak gini bro. Filter udaranya sudah pakai racing ya. Iya, ini jangan ditiru ya bro ya. Nah, bersih ya tuh 0,2 volt ya, pantesan bro yang dikeluarkan olehnya ya ini ketok 0,28, anggap aja ini 0,3 dah, kurang jauh banget ya. Wis geser-geseran ini. Rekomendasi gantilah sensor TPS kerja ya untuk solenoidnya. Matiin dulu, kita buka bautnya. Tenang toh, kuningannya sudah gak ada. Oh, enek grenjeng rokok bro, ada grenjeng rokok. Alah. Nah ini ada santetannya. Nah ini santetannya nih, grenjeng rokok entah rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bro ya. Selamat malam, dan kita masih ketemu lagi, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa sharing bersama ya. Oke, di sini ada motor Honda spesi injeksi. Ini komplikasi motor ini. Untuk mesinnya itu gelondong di sana. Nah, yang akan kita bahas di sini yakni di bagian throttle body. Ini kita ambil. Nah, nanti kita akan sedikit sharing, belajar bareng tentang daerah throttle body, gimana cara membersihkannya, pakai apa, triknya bagaimana, mana saja yang dibuka, serta penyetelan seperti apa. Oke, ini throttle body 30% menyebabkan motor itu berbet. Loh, kenapa mas cuma 30%, enggak 100%? Kenapa 30% di throttle body menyebabkan berbet? Karena masih ada sisa 4 komponen sistem lainnya, terutama gimana full pumpnya, gimana pengapiannya, gimana filter udara dan ecunya. Jadi ini penyebab 30-40% faktor berbet. Oke, simak terus videonya, jangan di skip agar bermanfaat, jelas dan paham. Ini untuk throttle body Honda. Ini throttle body Honda spesi injeksi. Di sini terdiri dari sensor langsam atau IACV yang berfungsi untuk bagian cuk ya. Ini sensor TPS, ini rule screw, ini injektor, ini bukan sensor ya tapi aktuator. Nah, ini kalau untuk membersihin ini layak normalnya ini harus dibelah jadi dua, artinya ini baut 8 2 biji dibuka. Karena kalau kita bersihkan dari sisi luar saja, ini lubang-lubang di bagian dalam ini nggak bakal bersih ya. Kalau hanya beresi throttle bodinya saja, berbet itu tidak selesai masalah. Jadi mas, motor saya berbet, bersihin throttle body dijamin sembuh? Belum tentu bro, karena masih ada komponen yang lain yang belum terberesi gitu ya. Oke, untuk pembukaannya sama dengan matic yang lain ya dari Honda. Di sini alatnya kita siapkan carbo cleaner, terserah dari merek apa biar lebih steril. Kemudian ini perlengkapannya dari kunci T8, T10, obeng min kecil bila diperlukan, kemudian kuas. Kalau filter udara kita kotor, pasti ruangan throttle body 90% ikut kotor ya. Apalagi kalau kita nggak bisa ngerawat filter, artinya nggak pernah jaga keadaan filter udara. Jadi jagalah filter udara kita dalam kondisi aman. Nah, ini kalau dia kotor, idle screw-nya, pucuknya akan mengurangi titik suplai udara yang nggak normal. Nah, ini kayak gini nih contohnya nih. Nah, bisa dilihat. Nah, ini belum begitu ekstrim ya, ada yang sudah ketutup parah. Oke, kemudian injektor akan kita buka dengan kunci 10 T ya. Nah, injektor ini fungsinya untuk menyemburkan bahan bakar ke ruang bakar. Kalau injektornya buntu, walaupun tekanan full pumpnya aman, filter full pumpnya aman, tetap dia buntu. Dari mana kotoran injektor berasal? Dari kurang sehatnya menjaga filter full pump. Bisa dilihat untuk injektornya nyaris tertutup dengan kotoran. Dari manakah kotoran ini berasal? Dari filter udara. Maka sekali lagi
filter udara itu dampaknya kemana-mana. Nek filternya kotor itu pasti semua keadaan di dalamnya ikut kotor, bahkan kotoran akan masuk ke ruang bakar head, akan menyebabkan klep tersumbat, bahkan bisa menyebabkan motor itu ngasep gitu ya. Jadi sepele filternya tapi dampaknya kemana-mana. Bisa dilihat untuk keadaan injektornya sampai kayak gini, ketutup dengan kotoran atau debu ya yang sudah gumpal. Ini karetnya sampai rusak, sampai wear. Nah, nanti untuk karetnya akan kita lakukan pergantian o-ring injektornya. Setelah itu akan kita buka untuk sensor langsamnya atau sensor joknya. Kalau sensor TPS, kalau trouble-nya nggak ekstrim, nggak usah dibuka. Ini sepertinya sensor TPS sudah pernah digeser-geser ini. Kalau kita lihat dari faktor 8 bisa Anda lihat untuk kuningannya sudah nggak ada. Untuk sensor TPS di sininya sudah pecah. Nah, berarti kan sudah pernah digeser-geser. Geser sensor TPS ini nggak cuma asal geser ya bro ya. Ini ada nilai ya. Ada nilai minimal, kita ada tester. Oke, jadi untuk sensor TPS nggak usah kita buka dulu karena kita belum tahu nilai angkanya ya. Kita buka cuknya dulu. Oke, tak buka cuknya pakai L kembang. Oke, tak bukanya. Oke, nggak boleh kebalik untuk masang pernya. Kotorannya koyong ini bro, ini untuk cuknya. Nah ini lendute debunya sampai masuk ke sini tuh. Udah pernah ditarik-tarik untuk pernya ya, tariknya kepanjangan ini nariknya. Untuk throttle body motor ini sepertinya sudah pernah dioprek-oprek untuk sensor TPS nya. Kita nggak tahu apakah di dalamnya ada ganjilan atau tidak. Ini kuningannya wis hilang, satu kuningan udah hilang, kedua sininya udah pecah untuk dudukan bawahnya sini. Cuman kita nggak ngebahas itu, tapi nanti setelah kita cuci akan kita ukur benar atau tidak ini nilai. Nah, ini kalau orang tua enak, ini kalau sendirian, kalau sangat sulit kunci T-nya ditatapin lantai, kemudian diputar throttle-nya. Nah ini kalau nyuci throttle body wajib dibuka ya bro ya, jangan hanya dicolong dari sisi luar, nggak steril bro, nggak akan bersih untuk lubang dalamnya. Oke, kita lihat tuh kotorannya, bisa dilihat nggak? Bisa Anda lihat untuk kotorannya. Sensor TPS nya nggak dibuka mas. Sensor TPS ini aslinya nggak bisa dibuka, tapi nanti akan kita periksa kenapa ini kuningannya sampai dibuang ya. Intinya di sini cara pembersihan. Untuk cara penyetelan nanti akan kita berikan informasi bareng-bareng. Lagi kayak ini di lem Cino ini. Nanti untuk karet kita ganti aja ini ya bro ya. Wis gak layak ini sebagian untuk karbu cleaner bening. Oh bening toh. Nah bening, bisa dilihat bening. Oke, ini lihat untuk kotorannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kena mata. Ini malah masih belum heran, ini ada yang sudah luar biasa kotorannya ya. Kalau sudah nanti kita bersihkan pakai kompresor ya. Sudah bening toh, bisa Anda bandingkan dengan sebelumnya, bisa dilihat. Oke, nah, lihat, wes cappuccino bro, tinggal ngasih gula. Oke, tuh langsung dia rontok ya. Jadi kotoran ini sangat mengganggu pergerakan jalannya udara, jalannya sensor TPS untuk memberikan info berapa. Nah ini kan nih lihat, bisa dilihat untuk koinnya sampai kemakan separuh yang berasal dari gesekan kotoran. Nah ini udah seperti ini, udah bersih ya untuk keadaannya. Oke, bersih ya wisan ya. Nah, harus bersih. Selanjutnya kita bersihkan untuk injektor dan cuknya sampai dia bersih. Delok, injektornya sampai ketutup. Oke ya, kita bersihkan dulu yang ini, nanti kita semprot pakai angin. Oke, ini udah dibersihin, udah disemprot pakai kompresor. Nih lihat nih kotoran, Masya Allah, sampai kayak gini bro. Ini kalau kita jemur berapa gram ini kotorannya, kita didelok lagi. Dari manakah asal kotoran ini berasal? Ini loh biang keroknya. Filter udaranya sudah pakai racing ya. Iya,
Ini filter udaranya wis kulu-kulu, wis brudul, wis piye ya. Ya wis kayak ginilah, Anda lihat sendiri untuk keadaannya, bahkan sudah dijebol, sudah dibolong. Kalau dibolong berarti Anda membunuh kendaraan Anda secara perlahan. Bagaimana? Paru-parunya jebol kok bisa? Filter udara itu fungsinya untuk menyaring antara udara kotor dan udara bersih yang akan masuk ke ruang bakar. Tetapi kalau filter udaranya jebol kayak gini, kalau debu masuk gimana? Kan malah masuk semuanya kan gitu. Jadi filter udara itu jangan dibolong, kalau udah rusak ganti saja baru kan gitu. Nggak kayak gini. Kalau ibaratnya kepentok kayak gini, lebih baik potong, ganti spon. Tapi sponnya jangan yang kaku-kaku ya, nanti nggak bisa ngambil udara gitu loh. Jangan ditiru ya bro ya. Kemudian kalau kita lihat kotornya kayak gini, tinggal kasih gula, ini udah jadi cendol, udah jadi kopi. Throttle body yang kotor seperti ini akan membuat angka 30% penyebab motor berbet. Yang 80% mana? Kan gitu. Yang 80% tekanan full pumpnya Anda bagaimana? Aman atau tidak? Berapa PSI? Filter full pump aman tidak? Pengapian Anda khususnya busi bagaimana? Ruang kompresi Anda kotor atau tidak? Motornya ngasep enggak? Kalau ngasep kan kalah busi. Kemudian pernapasan filter udara Anda bagaimana? Itu kan enggak masuk syarat. Kemudian untuk sensor EOT-nya bagaimana? Ya kalau kontrol udaranya seperti itu, olinya akan cepat habis ya, maka EOT akan memberikan informasi kegagalan. Kemudian untuk sensor oksigennya bagaimana? Motor injeksi punya oksigen juga bro ya, sensor O2. Kalau keadaannya masih seperti ini, maka oksigen, kalau kita lihat di scanner, Anda lihatlah di scanner, itu pembacaan sensornya tidak maksimal gitu ya. Pasti kalau keadaan seperti ini, mode Anda akan berubah-ubah ya. MDPL itu kan biasanya 0 sampai 4 ya, tergantung daerah masing-masing. Cuman untuk di Lampung 0 sampai 1 cukup. Cuman kalau keadaan seperti ini, mode akan berubah-ubah. Ketika mode berubah-ubah, maka motornya akan berbet. Kemudian yang terakhir, untuk ECU-nya bagaimana? Kan gitu. Jadi faktor berbet itu Mas, bersihin throttle body dijamin jos, dijamin sehat. Nah, sekarang tak tanya, kalau throttle body Anda sudah bersih, sensor TPS Anda bermasalah, terus bagaimana? Akankah berbetnya hilang? Kan gitu kira-kira. Jadi harus kita angkat dulu kotorannya. Minimal kalau di sini semuanya sistemnya normal, artinya motor ini hanya untuk perawatan. Beginilah caranya. Sekali lagi mohon maaf, di sini tidak ada saling menggurui atau segala macam. Kita siapkan katembat untuk bersihin lubang idle screw-nya dan lubang joknya. Oke. Kemudian akan kita rakit. Ini untuk packingnya tadi. Ini wis gepeng. Tuh, ini yang baru, o-ring yang baru. Ya, tak lepasnya dulu sarung tangannya, sudah kotor ini. Ini kalau nggak pakai sarung tangan panas bro tangannya bro. Oke. Nah, wis bersih ya. Tuh. Nah, kemudian kita siapkan oli bersih, o-ring-o-ringnya. Nah, sini thread idle screw kasih oli. Di sini kan ada o-ringnya. Wes, kemudian o-ring injektor akan kita kasih. Nah, bisa dibandingin dari sisi sebelumnya. Nah, tuh. Kemudian o-ring injektor. Nah, tadi kan wes apa ya? Ambles. Kemudian o-ring itu, o-ring throttle body. Kemudian di sini tahap pertama akan kita pasang dari o-ring sini. Seperti ini, jangan dilem. Nah, setelah itu akan kita pasang untuk tutup throttle-nya sini. Nah, pegangin. Ambil bautnya. Oke. Nah, kasih oli kan dari sini. Setelah itu kita buka 2 sampai 2,5 putaran, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 putaran. Ini kalau sistemnya normal, tekanan full pump normal, kompresi normal, klep normal, filter normal, udah ketemu di angka kurang lebih nilainya 1500 sampai 1600 rpm. Nah, di sini kan o-ring. Nah, di sini pipa. Jadi kita kasih oli biar licin. Kalau nggak dikasih oli, ya keset bro, malah rusak nanti o-ringnya. Kemudian o-ring yang baru akan kita pasang. Kalau tadi ambles, ringnya rusak. Oke, pasang. Nah,
Nah, lunyu bro, enak kalau ada olinya. Nah, kenapa kasih oli? Nanti dia akan masuk ke sini. Nah, sini keset. Nah, biasanya o-ring ini rusak karena apa? Satu, masangnya nggak dikasih oli. Kedua, dia kecintet, kejepit, meslek, akhirnya ambles, menceng, kan gitu. Kalau kasih oli ya enak. Oke. Nah, kan langsung ambles plus. Nah, itu ambles tuh. Ketok. Oke, kita pasang baut 10. Nah, oke. Selesai. Kemudian kita pasang o-ringnya, o-ring cuknya atau o-ring sensor langsam. Nah, itu udah bersih tuh. Cahaya-cahaya. Oke. Mahal ini. Nah, kemudian ini pastikan bersih. Nah, udah bersih toh. Mengkilat. Ini mahal juga harganya. Kemudian ini udah pernah diodot, tapi kepanjangan ini ngototnya, bro. Nah, kalau kepanjangan dia kinerjanya kurang normal ya. Kalau udah mimpes, nariknya sampai batas tengah sini aja loh. Ya, batas tengah. Aja tuh, ini udah lewat batas. Maka kinerjanya cuk baliknya akan lambat. Jadi karena ini kepanjangan, kita pangkas lagi nih, kita ambil tengah-tengah. Nah, colot nih. Tuh, karena kepanjangan dia. Nah, nih. Oke, kita masukin sini. Nah, kemudian akan kita pasang ke throttle body sana. Nah, wis pasang bodi. Nah, kemudian soket-soket ini kita kasih oli. Sekarang kita ukur. Nah, ini alat-alatnya kita siapkan untuk nyetel sensor-sensor di bagian bawah. Kalau ibaratnya langsung kita setel di atas di motornya bisa aja ya, lebih mudah. Tapi gunakan scanner atau alat pendeteksi daripada sensor. Ini multitester injeksi manual, ini TPS, ini tester digital. Saya nggak punya ini mas, nggak punya tool TPS. Saya juga nggak punya multitester injeksi. Oke, ya sudah, geser dua benda ini. Yang penting Anda punya satu ini tester digital, ini senjatanya. Untuk nilai TPS dia punya dua satuan, satuan volt dan derajat. Untuk satuan volt 0,4 sampai 0,5 volt ya. Kalau pakai satuan derajat 0,0 derajat. Kita cek yuk berapa nilainya. Oke. Yuk kita lihat bareng-bareng berapa nilainya. Ya, nilai normalnya dia sensor TPS ini 0,4 sampai 0,5 volt. Apabila di bawah standar, di bawah yang sudah kita tentukan tadi untuk semua Honda ya, maka motornya sulit langsam, dilepas gas matian apa 0,2 volt ya, pantesan bro yang dikeluarkan olehnya ya ini ketok 0,28, anggap aja ini 0,3 dah, kurang jauh banget ya wis geser-geseran ini. Rekomendasi gantilah sensor TPS, tapi ini coba kita bantu dulu orangnya, kita setel dulu, jangan-jangan di dalamnya ada gerenceng rokok lagi nih. Ini tester ini kalau Anda mau ngukur injektor ya, kalau mau ngukur injektor gunakan skala 200 ohm, nilainya hambatannya 12-13. Yuk kita ukur dulu, nggak apa-apa hambatannya 200 ohm. Injektor kan ada tulisan plus minnya, cuman kalau lihat hambatan bisa dibolak-balik. Oke, masih angka 12,5, berarti masih restan untuk hambatannya. Untuk nilai semburan harus kita lakukan check up di scanner ya. Kemudian cek kerja solenoid injektor, kita lihat plus aki min aki ya, injektor sudah kerja ya untuk solenoidnya. Oke, titik suaranya sudah mulai agak gereng, agak berat untuk solenoidnya. Coba besok akan kita lakukan penyekainan di motornya. Intinya di sini kinerja solenoid masih bekerja, hambatan masih kerja. Debit minyak bagaimana? Debit minyak itu tergantung oleh tekanan fuel pump dan filter. Akan kita lihat dan akan kita benerin sekalian nilainya. Oke. Nah ini
akan kita lihat nih 0,2 nih ketok. Yuk sekarang akan kita lihat, nanti kita standarin. Matiin dulu, kita buka bautnya. Tenang toh, kuningannya sudah gak ada ya. Ini harusnya ada kuningan, berarti ini sensor TPS sebelumnya sudah mulai bermasalah, ataupun kita nggak tahu kronologisnya kenapa ini kuningan harus dibuang ya. Tak delok isik ning jerone nek opo nih. Oh, enek grenjeng rokok bro, ada grenjeng rokok. Alah. Nah ini ada santetannya. Nah ini santetannya nih, grenjeng rokok, entah rokok apa ini. Oke, kalau rusak ganti saja ya bro ya, jangan diganjel-ganjel pakai grenjeng begini. Kalau ibaratnya nilainya error di bagian atas, lebih baik ganjel di luar saja ya, nggak usah di bagian dalam, nanti takutnya melar ini dalamnya. Oke ya, ya murah mas, nggak modal sama sekali. Iya, cuman nggak nyaman bro. Kita masukin ini, gimana untuk nilainya sekarang? Apakah tambah sakit, apakah tambah waras, apakah tambah gendeng? Oke, nah ini nilainya bisa Anda bandingin dengan sebelumnya 0,2, ini sudah 0,6. Sekarang akan kita turunin. Kalau kita tarik ke atas berarti nambah, kalau kita tarik ke bawah berarti ngurangi. Kita bikin standar 0,4 sampai 0,5 standarnya dengan satuan volt. Nggak ada mas, saya tester ini pakai tester digital, nggak apa-apa, nilainya sama kok ini nanti di scanner. Nah ini sudah dapat nilai yang hampir kita inginkan. 0,48 sudah masuk nilai standar. Bagaimana untuk hasilnya? Cuman kayaknya kurang sehat itu, di alatnya ketip. Nah itu, nah berarti gap di dalamnya sudah mulai melonggar ya. Kalau kita lihat di alat sudah mulai melonggar. Nah terserah orangnya nanti mau diganti baru atau mau diakali. Kalau diakali ya gini aja, yang penting nilainya sudah kita benahi. Nilai tadi terlalu rendah, logikanya kita makan sehari 3 kali, dikasih sehari cuman sekali aja separuh piring. Kalau dengan yang tadi, kalau ini udah normal. Cuman sehat enggak ini? 0,4 harusnya 1, 2, 3, 4,0 angka tertinggi. Kita lihat 1, 2, 3, 3,6, 3,6. Atasnya kurang dapat bro, atasnya kurang dapat, bahkan nilai atasnya sudah goyang-goyang. Oke, beres bro, tak matiin. Nah, Anda jangan asal geser sensor TPS, dan Anda jangan asal buang pipa. Anda jangan asal ganjel dalam. Minimal kalau Anda mau buang pipa dalam atau mau ganjel, ada tester. Kalau nggak ada tester, ibarat kita nebang kayu nggak ada golok kan gitu. Anda nggak tahu berapa nilainya, karena geser sensor TPS ini kalau asal geser malah akan jadi masalah ya, malah jadi berapi. Nah ini PR-nya untuk ke depan, kalau pengen aman, ganti sensor TPS, ganti percuk. Oke ya, gitu saja informasinya. Ini biar orangnya juga tahu, karena motornya ditinggal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kawan semuanya. Terima kasih sudah siap menonton dan mensupport kami. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.